Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Hana Kitchen. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya mau bikin cemilan yang mudah bikinnya, yaitu bolu gulung nanas. Ini enak banget teman-teman. Ini sangat lembut. Kita tidak pakai bahan-bahan pengembang atau bahan pelembut, tapi ini lembut sekali. Ini rasanya enak banget teman-teman. Yuk kita mulai membuatnya. Yang pertama kita siapkan loyangnya dulu teman-teman. Ini diameter loyangnya 30 x 30, tingginya 4 cm. Kita olesi dengan margarin, lalu alasi dengan kertas roti atau baking paper. Sisihkan dulu. Sekarang kita lelekan menteganya. Ini saya pakai 185 gram butter. Ini saya pakai mentega tawar ya teman-teman. Mau pakai margarin atau yang lain juga boleh, tapi kalau pakai margarin rasanya beda ya teman-teman. Lebih baik kita pakai butter, jadi rasanya lebih enak. Di sini kita siapkan telurnya. Kuning telurnya 14. Ini kuningnya saja. Kita pakai cara begini supaya lebih mudah, supaya tidak pecah-pecah kuning telurnya. Di sini kita tambahkan 1 butir telur utuh ya. 160 gram gula halus. Di sini saya pakai gula yang di blender. Ini kita mixer sampai kembang dan kental berjejak ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai kental. Ini saya mixer sekitar 5-6 menit gitu, atau sesuaikan mixer masing-masing ya teman-teman. Nah, ini begini sudah cukup kembang. Di sini ada 60 gram tepung serbaguna atau tepung protein sedang, 25 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena. Ini kita ayak dulu teman-teman supaya tidak menggerindil. Kita aduknya perlahan saja dengan balon whisk. Jangan pakai mixer, lebih baik, soalnya ini tidak pakai SP atau pengembang, jadi adonannya gampang turun. Jadi kita aduknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Ini kita tambahkan mentega yang tadi yang sudah dicairkan. Kita aduk perlahan saja. Tuang lagi mentega yang tadi, jadi 2 tahap mentuang menteganya. Nah, ini kita aduk lagi dengan spatula supaya cairan menteganya tidak mengendap di bawah. Kita aduk balik, aduk pelan-pelan saja. Nah, ini menteganya udah nggak ada di bawah ya, jadi kita ngecek, lihat menteganya masih tinggal di bawah nggak gitu. Nah, ini sudah cukup. Jangan aduk terlalu lama ya teman-teman, soalnya mudah turun adonan ini. Lalu kita tuang ke loyang yang sudah disiapkan tadi. Ratakan atasnya dengan spatula saja. Lalu dihentak berapa kali supaya udara yang terperangkapnya bisa keluar. Lalu kita panggang dengan api atas bawah. Ini saya panggang sampai permukaannya sudah cukup coklat kayak begini. Ini api atasnya saya matiin, jadi sisakan api bawah. Panggang lagi sekitar 10 menit
atau tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Ini suhu ovennya saya pakai sekitar 180 derajat. Nah ini teman-teman sudah matang. Ini langsung saya sisir pinggirnya. Ini lalu saya tuang pakai alas kertas roti ya teman-teman. Jadi tunggu agak dingin dulu baru kita gulung. Ah ini sudah dingin. Ini saya pakai selai nanas yang untuk nastar ya teman-teman. Kalau mau pakai yang halus juga boleh supaya lebih gampang olesnya. Ini soalnya saya pakai selai yang ada, ini selai yang untuk nastar punya. Jadi olesnya ya agak susah gitu, soalnya dia kasar. Ini selainya yang parut. Kalau kita bikin untuk khusus oles gitu, kita lebih baik nanasnya di blender terus dimasak seperti biasa, tapi masaknya jangan terlalu kering, jadi lebih mudah olesnya. Nah ini penampakannya begini ya teman-teman. Lalu kita gulung pelan-pelan. Kalau bikin bolu gulung supaya dia nggak lengket, panggang bagian atasnya harus agak coklat ya teman-teman. Kalau terlalu basah, terlalu putih, itu biasanya suka lengket di kertas. Susah waktu gulungnya, pasti dia lengket gitu, jadi nggak bisa mulus. Nah kita pakai penggaris saja yang ada untuk tekan bagian ujungnya supaya rapat gitu. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah jadi begini, saya simpan di kulkas. Besoknya baru saya potong. Nggak simpan kulkas juga nggak apa-apa ya teman-teman, cuman saya belum mau potong, jadi saya simpan kulkas dulu, besoknya baru saya potong. Nah ini teman-teman keesokan harinya, kita lihat hasilnya bagus atau tidak ya teman-teman. Ini saya keluarkan dari kulkas langsung dipotong, jadi masih agak kaku gitu, agak susah potongnya, agak keras. Kalau makan sih enaknya dibiarkan tidak dingin lagi, baru enak deh. Nah ini hasilnya lumayan, tapi dia nggak kembang-kembang amat karena tanpa SP, tanpa baking powder, jadi ini alami aja teman-teman. Nah ini hasilnya enak banget teman-teman. Ini sudah tidak dingin lagi, baru saya buka begini, jadi dia lembut. Kalau masih dingin makannya kurang enak ya teman-teman, harus tunggu suhu ruang gitu baru kita makan. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat bagi yang mau bikin, jadi bisa bikin resep ini benar-benar enak. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di resep berikutnya. Bye bye.